Beberapa hari yang lalu aku ke Jakarta buat nonton langsung 2 episode terakhir dari serial animasi Balpil. Series yang selama ini tayang di YouTube, 2 episode terakhirnya ditayangin di bioskop. Rasanya itu beda banget ya kalau nonton di layar gede kayak gitu bareng banyak orang sekaligus nonton rame-rame. Oh ya, aku duduk pas di sebelahnya Kapten Justice. Kita sempat ngobrol juga, dia orangnya ramah banget. Jadi ya, 2 episode terakhir Balpil ini ditayangin di bioskop, dan itu bagus sih pilihannya. Kenapa? Karena pertama, 2 episode terakhir ini klimaks dari keseluruhan season pertamanya. Dan yang kedua, 70% isinya full action. Jadi emang lebih seru kalau nonton di layar lebih gede ya. Dan ketiga, kualitas grafiknya, animasinya, itu yang terbaik di season 1 sejauh ini. Jadi nggak salah kalau mereka premiernya di bioskop. Tapi kalian tahu nggak? Selama nonton 2 episode terakhir ini, yang ada di pikiranku itu cuma satu hal. Series ini harusnya tayang di TV. Tontonan macam kayak gini itu yang dibutuhin sama anak-anak di TV sekarang. Dulu waktu aku kecil, tontonanku itu serial Si Unyil. Itu klasik banget waktu zaman di TVRI ya. Waktu itu aku belum mulai sekolah. Jadi ya aku suka aja lihat boneka-boneka kayak gitu. Setelah aku mulai gede dikit, aku mulai sekolah dan segala macem, aku mulai suka sama anime macam Dragon Ball dan Sailor Moon. Terus juga ada series Power Rangers. Yang sebenarnya ya ceritanya gitu-gitu aja. Cuman aku suka. Karena waktu itu aku maunya tontonan yang seru tapi ceritanya nggak terlalu ribet. Kayak Dragon Ball. Itu kan di awal-awal isinya cuma petualangan aja ya. Terus Sailor Moon isinya cuma kehidupan sehari-hari. Habis itu ngelawan satu monster terus selesai. Power Rangers juga sama kayak gitu. Ceritanya itu enteng, gampang banget buat diikuti. Tapi menarik, seru. Tontonan kayak gini yang disukai sama anak-anak. Otak kita waktu itu belum mau ngikutin hal-hal yang rumit. Pengennya itu main. Tapi kita juga nggak mau nonton sesuatu yang membosankan. Pengennya yang seru. Jadi semuanya harus seimbang. Ceritanya gampang buat diikuti, tapi tetap seru dan menarik buat dinikmati. Itu yang aku rasain dulu. Plus juga ada beberapa karakter yang bikin aku ngerasa kayak, oh, itu aku. Dulu aku ngerasa mirip sama Ranger Biru. Di saat anak-anak yang lain main-main, aku Ranger Merah, aku Ranger Merah. Enggak, aku Ranger Biru. Dia itu pakai kacamata, suka baca buku, anaknya pemalu, tapi tetap berani buat ngelawan monster. Keren banget, aku suka banget. Aku ngerasa mirip sama Ranger Biru, dan aku juga ngerasa kalau aku bisa sekeren dia. Terus waktu aku dewasa, aku baru ngeh kalau tanpa sadar, karakter-karakter yang aku sukai waktu aku kecil, itu aku jadikan panutan. Aku anaknya emang pemalu dan suka baca buku kayak Ranger Biru. Tapi aku juga pengen bisa pinter kayak dia. Aku pengen bisa berani kayak dia. Aku pengen bisa lebih percaya diri. Dan secara nggak sadar, tontonan-tontonan kayak gitu yang akhirnya ngebentuk karakterku setelah aku dewasa. Dan inget ya, ini bukan karena Ranger Merah, tapi Ranger Biru. Karena apa? Nggak semua anak pengen jadi Ranger Merah. Tiap anak itu beda-beda. Mereka itu pengen dimotivasi. Ngelihat seseorang yang mirip sama mereka bisa ngelakuin banyak hal keren. Mereka jadi ngerasa, aku pengen bisa kayak gitu. Dan kayaknya aku bisa jadi kayak gitu. Akhirnya sosok-sosok itu jadi panutan. Sesimpel itu. Makanya menurutku penting untuk tontonan anak-anak selain menyajikan sesuatu yang positif untuk ditiru sama anak-anak, tapi juga menyediakan pilihan yang nggak terbatas ke 1 atau 2 contoh aja. Dan jujur itu yang paling aku suka dari serial animasi Balpil ini. Karena animasi ini nggak cuma nawarin satu karakter doang, tapi satu tim, beberapa orang sekaligus. Dan masing-masing dari mereka itu memiliki latar belakang yang berbeda, sifat yang juga berbeda. Dan yang paling menarik menurutku, mereka itu punya kualitas dan juga struggle yang berbeda-beda. Hal-hal kayak gini yang akhirnya bikin kita jadi makin ngerasa deket sama karakternya. Jadi buat Balpil, kalau nanti mau ada season 2, yang ini tolong banget dipertahankan ya. Aku pengen banget, aku berharap banget series ini bisa punya season 2. Dan yang paling penting, series ini bisa tayang di TV. Aku pengen banget lihat series ini tayang di TV dan bisa dinikmati sama banyak anak-anak di Indonesia. Karena di Malaysia itu udah ada beberapa ya. Ada Mekamato, ada Boboiboy, banyak banget tontonan yang seru buat ditonton sama anak-anak, yang bisa dinikmati sama anak-anak. Masa kita nggak pengen sih di Indonesia ada ya kan? Padahal potensinya itu gede banget di sini. Jadi semoga aja Balpil ini punya kesempatan buat tayang di TV. Tentunya dengan merombak beberapa episode awal ya, biar bisa disesuaikan dengan format televisi. By the way, ini bukan video review ya. Video review untuk 2 episode terakhirnya Balpil, sekaligus review untuk keseluruhan season pertamanya itu nanti bakalan ada.
Sementara video yang ini sengaja aku buat karena aku merasa ada banyak orang yang belum sadar seberapa besar potensi yang dimiliki oleh Balpil sebagai serial animasi yang ditujukan untuk anak-anak. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.